Oke, Bapak dan Ibu semua, masih ada beberapa pertanyaan dari para pensiunan PNS mengenai apakah akan ada rapelan gaji di tanggal 20 Januari besok. Nah, ini yang perlu kita bahas sambil nanti kita juga mengupas mengenai nasib para mantan abdi negara. Tonton video ini Bapak dan Ibu semua sampai selesai karena biar tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak atau tertipu oleh berita-berita bohong di media sosial. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, ada beberapa pertanyaan yang ditulis di kolom komentar di channel saya ini. Salah satunya itu datang dari Ibu Mukiah dan juga ada pertanyaan dari Ibu Sri Suharni. Jadi beliau itu menanyakan apakah ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di tanggal 20 Januari besok. Jawabannya Bapak dan Ibu semua, tidak ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS, untuk para mantan abdi negara di tanggal 20 Januari tahun 2025 besok. Pertanyaan yang hampir serupa itu juga ditanyakan oleh Ibu Ana Fazanah. Jadi beliau ini merupakan pensiunan perawat golongan 4A dan saat ini beliau itu adalah single parent. Ibu Ana Fazanah sendiri saat ini harus membayar biaya pendidikan anak untuk semesteran dan beliau mengaku sudah menggadaikan SK. Ibu Ana Fazanah itu juga bertanya di kolom komentar di channel saya ini, kapan rapelan gaji itu akan dicairkan untuk para mantan abdi negara atau untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Ana Fazanah dan juga Ibu Mukiah serta Ibu Sri Suharni itu temanya atau benang merahnya itu sama, kapan atau apakah ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS. Bapak dan Ibu semua, jawabannya, saya sudah bisa pastikan tidak akan ada rapelan gaji untuk para mantan abdi negara. Sekali lagi, saya tegaskan ya, tidak akan ada rapelan gaji yang diberikan oleh pemerintah atau oleh negara kepada para pensiunan PNS. Di tanggal 20 Januari besok, Bapak dan Ibu semua, kalau mau ngecek sampai capek juga tidak akan ada uang masuk dari negara. Karena apa? Semua konten di media sosial yang menyatakan bahwa besok akan ada rapelan gaji itu merupakan konten hoax sehingga tidak perlu dipercaya karena konten-konten itu akan membuat para pensiunan PNS semakin sakit hati karena merasa dibohongi atau ditipu atau diberi harapan palsu oleh pembuat konten. Ditegaskan sekali lagi Bapak dan Ibu semua ya, sampai saat ini belum ada regulasi yang resmi yang valid dari pemerintah mengenai rapelan gaji dan juga kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ini adalah pernyataan resmi dari PT Taspen. Bapak dan Ibu semua bisa membacanya secara utuh bahwa PT Taspen selaku perpanjangan tangan dari pemerintah itu sudah menegaskan tidak ada rapelan gaji untuk para pensiunan. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, tidak perlu percaya dengan berbagai konten yang menggunakan AI terutamanya ya. Misalnya konten yang menampilkan wajah dari Pak Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan ataupun video beliau yang mana video itu mencurigakan. Kita bisa melihatnya dari gerak bibir yang tidak sinkron antara suara yang dihasilkan dengan gerak bibir yang dimiliki oleh Pak Purbaya Yudi Sadewa. Begitu juga dengan background dari video tersebut. Jadi seolah-olah Pak Purbaya melakukan konferensi pers, padahal sekali lagi sampai saat ini Pak Purbaya Yudi Sadewa itu belum melakukan atau belum pernah melakukan atau menggelar konferensi pers untuk membahas kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi adalah jawaban dari saya bahwa sampai saat ini saya tegaskan tidak akan ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, kita akan membahas mengenai nasib sedih atau nasib kurang beruntung yang dirasakan atau dialami oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia dengan harapan agar pemerintah atau negara lebih peduli kepada para mantan abdi negara. Cerita datang dari Ibu Eis Komalasari. Jadi beliau itu mengaku pensiun tahun 2016 dan saat ini Ibu Eis itu jualan nasi setelah pensiun dan beliau mengontrak tempat sebagai lokasi atau tempat berjualan. Ibu Eis Komalasari itu juga mengaku bahwa saat ini beliau sudah menggadaikan SK dan ternyata hasil jualan nasi yang dijalani atau dilakukan oleh Ibu Eis Komalasari itu hasilnya gali lubang tutup lubang dan sisa gaji yang beliau miliki saat ini itu adalah Rp850.000. Ada juga cerita dari Bapak Supriyadi. Jadi beliau saat ini usia atau umurnya itu adalah 71 tahun dan beliau merupakan pensiunan Polri golongan 4A. Saat ini beliau sudah menggadaikan SK dan
cicilan atau hutangnya itu akan lunas pada tahun 2030. Sisa gaji yang saat ini didapatkan atau dimiliki oleh Bapak Supriyadi itu adalah 1 juta rupiah, dan beliau bersama istrinya berjualan jajanan yang dititipkan ke warung-warung. Ini tentu menjadi sebuah ironi tersendiri karena para pensiunan PNS itu kan sebenarnya harus menikmati masa tua dengan lebih tenang tanpa harus memikirkan hal lain. Mereka harus bisa menikmati masa pensiunnya dengan baik, tapi ternyata ya sekali lagi ada sangat banyak pensiunan PNS yang hidupnya itu memang kesulitan atau mereka itu kekurangan sehingga harus bekerja setelah pensiun seperti yang dilakukan oleh Bapak Supriyadi dan juga istri beliau. Ada juga cerita dari Ibu Supriyantini. Jadi beliau mengaku bekerja selama 42 tahun dan setelah pensiun beliau langsung meminjam uang ke Bank BJB. Durasi cicilan atau durasi utang yang dimiliki oleh Ibu Supriyantini itu adalah 14 tahun dan saat ini sisa gaji yang dimiliki oleh Ibu Supriyantini sebesar Rp435.000. Nah, Ibu Supriyantini ini juga saat ini bekerja sebagai pengasuh anak orang lain dengan tujuan dirinya atau beliau itu bisa mendapatkan uang untuk makan sehari-hari. Ini sebenarnya hampir mirip dengan yang dilakukan atau dijalani oleh Bapak Supriyadi tadi ya Bapak dan Ibu semua. Memang ada sangat banyak pensiunan PNS yang akhirnya tetap harus bekerja untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga cerita dari Ibu Mujinem. Jadi beliau saat ini usianya hampir 80 tahun dan beliau itu kan merupakan pensiunan golongan 4B. Saat ini beliau itu masih terjebak hutang sampai tahun 2029 dan sisa gaji yang beliau miliki atau beliau terima saat ini adalah Rp500.000. Kita bisa membayangkan ketika seseorang yang usianya sudah sangat sepuh, yang sudah fisiknya juga sudah tidak sekuat dulu, tapi saat ini harus dipusingkan dengan cicilan atau dengan hutang, ya tentu saja itu merupakan sebuah ironi atau merupakan sebuah keprihatinan tersendiri. Karena apa? Negara itu kan seharusnya mensejahterakan semua rakyatnya, termasuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Ada juga cerita dari Bapak Laksono. Jadi beliau itu mengaku saat ini memiliki utang dan sisa gaji yang beliau miliki atau beliau terima itu adalah Rp250.000. Nah, Bapak Laksono ini juga setelah pensiun berjualan jajanan, tapi sayangnya hasil berjualannya itu kadang tidak pasti sehingga ya tentu saja Bapak Laksono masih harus putar otak untuk mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada juga cerita dari Bapak Salim. Saat ini beliau usianya 65 tahun dan beliau itu sudah menggadaikan SK di bank. Jadi cicilan atau utang yang masih harus ditanggung atau dibayarkan oleh Bapak Salim itu sampai tahun 2030 mendatang. Dan sisa gaji yang dimiliki oleh Bapak Salim itu sebesar Rp400.000. Kita membayangkan dengan sisa gaji Rp400.000 apakah akan cukup dari awal bulan sampai akhir bulan? Karena apa ya kita ketahui saat ini apa-apa itu kan serba mahal, harga beras lebih mahal, kemudian harga telur lebih mahal, harga daging lebih mahal. Belum lagi para pensiunan PNS itu kan tetap harus bersosialisasi, misalnya untuk kondangan, untuk melayat ataupun untuk iuran di tempat tinggal masing-masing seperti iuran RT, iuran desa dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dengan gaji yang hanya tersisa Rp400.000 sangat pusing bagi Bapak Salim untuk mengatur keuangan. Cerita juga datang dari Ibu Diasiwi. Jadi beliau merupakan pensiunan janda dengan gaji Rp1,6 juta. Jadi Ibu Diasiwi itu meminjam uang ke BPD untuk merenovasi rumah dan setiap bulannya gaji yang didapatkan oleh Ibu Diasiwi dipotong sebesar Rp1,2 jutaan sehingga sisa gaji yang dimiliki atau diterima oleh Ibu Diasiwi itu hanya tersisa Rp400.000-an saja. Ini hampir mirip dengan yang dirasakan oleh Bapak Salim. Kita bisa membayangkan bahwa pensiunan PNS yang sudah sepuh, yang usianya sudah tua, tapi ternyata mereka harus dipusingkan dengan berbagai kebutuhan atau dengan cicilan atau hutang.
Tentu saja menjadi sangat wajar, menjadi sangat lazim ketika para pensiunan PNS mengharapkan ada niat baik dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Tapi perlu ditegaskan Bapak dan Ibu semua ya, sampai saat ini belum ada kepastian dari pemerintah untuk menaikkan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh tanah air. Dan kalau ada konten yang menyatakan bahwa negara akan mencairkan rapelan atau akan menaikkan gaji, tolong jangan ditonton Bapak dan Ibu semua. Daripada Bapak dan Ibu semua merasa sakit hati, merasa sangat kecewa, dan akhirnya marah-marah, karena konten-konten yang menyatakan bahwa negara akan memberikan rapelan gaji ataupun akan menaikkan gaji bagi para mantan abdi negara, bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, itu adalah konten hoak. Itu tadi Bapak dan Ibu semua beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kalau Bapak dan Ibu semua memiliki pertanyaan lain, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas, akan saya carikan info validnya. Dan tentu saja tujuannya adalah agar suara-suara Bapak dan Ibu semua para pensiunan PNS itu didengar oleh pemerintah, dan juga agar tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoak atau berita palsu atau berita bohong di media sosial. Sekali lagi kita sama-sama berharap agar pemerintah mau memberikan perhatian yang lebih besar kepada para pensiunan PNS, karena pensiunan PNS itu kan memiliki jasa yang sangat besar ketika mereka masih menjadi pegawai negeri sipil atau PNS aktif ataupun aparatur sipil negara atau ASN aktif. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.